97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat siang fans ya Gema Merdeka, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, ya senang dan bahagia sekali. Saya Yulia kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Kita berjumpa di ajang Ngobras, ngobrol bareng sehat bersama Poltekkes. Nah fans ya Gema Merdeka, ini dia Poltekkes Denpasar. Hai fans ya Gema Merdeka, untuk edisi siang hari ini kita bakalan membahas tentang yang namanya protein. Nah kita sering dengar sih protein, ya itu pelajaran dari SD ya, ada protein ini, ada protein itu. Nah lebih jelasnya langsung saja kita bertanya-tanya ya kepada narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Dr. Iwayan Juni Arsana, SST MFis. Beliau akrab disapa dengan Bapak Dr. Juni. Terima kasih Mbak Yulia. Iya Pak Dokter, apa kabar nih, lama gak jumpa ya? Iya lama, sudah berapa bulan ya? Apa bulan? Bertahun-tahun atau mungkin 2 tahun ya? Ingin kembali menyapa pemirsa. Fans setia Gema Merdeka. Sehat ya Pak Dokter ya? Astongkare, sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Oke, berarti sudah siap dong untuk memberikan informasi kepada fans setia Gema Merdeka terkait tentang protein ya Pak Dokter ya? Oke, fans setia Gema Merdeka, seperti biasa untuk di sesi yang terakhir Yulia juga akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya tentang protein ya, silakan dikirim pertanyaan Anda di via WhatsApp-nya di 0815580977 ya di sesi yang terakhir nanti. Oke fans setia, jangan kemana-mana dulu. Untuk mengawali perjumpaan kita, Yulia akan putarkan satu buah lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng sehat bersama Poltekkes Denpasar ya. Seperti yang informasikan tadi, kita bakal membahas tentang protein fans setia Gema Merdeka. Ternyata juga ada fakta dan juga mitos yang sering kita dengar di lapangan ya. Nah biar langsung tahu fans setia, nanti langsung dijelaskan oleh Pak Dr. Juni ya tentang mitos dan fakta yang sering kita dengar di masyarakat. Oke, sebelum kita jauh melangkah untuk membahas tentang protein ya, jadi sebelumnya Yulia minta dijelasin dulu nih Pak Dokter, apa sih yang disebut dengan protein? Baik, terima kasih Mbak Yulia dan fans setia Gema Merdeka. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai protein, kita tidak terlepas dari zat gizi. Apa aja sih zat gizi yang diperlukan oleh tubuh? Ya. Jadi yang ada pertama adalah karbohidrat, kemudian protein itu sendiri, kemudian lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, yang kita bahas pada siang hari ini adalah protein. Proteinnya, oke. Apa sih itu protein? Nah, oke. Protein adalah? Ini pelajaran nih. Jadi mengingat pelajaran SD nih ya. Oke. Protein itu berasal dari bahasa Yunani, Mbak Yulia. Ya, yang artinya yang utama. Yang utama. Jadi ini kebutuhan pangan yang utama. Jadi kebutuhan zat gizi yang utama. Atau boleh dibilang yang didahulukan. Ya. Baik. Ya, yang merupakan adalah komponen fungsional dan struktur utama sel-sel dalam tubuh kita. Nah, para setia, kemudian Mbak Yulia, ya saya sendiri, tubuh kita, sel-sel kita tersusun dari protein. Ya, oke. Kemudian juga protein itu adalah semua enzim zat pembawa atau karier dalam darah yang matrik intraseluler, kemudian sebagian besar hormon tersusun atas protein. Nah, makanya itu yang dibilang utama. Yang utama lagi adalah protein itu menyusun sekitar 20% dari berat badan orang dewasa normal. Jadi protein ini mempengaruhi berat badan juga ya. Nah, kalau misalnya kita kalau kita misalnya berat badan kita 60, kita kalikan saja 20%, berarti kita 12 kilogram loh protein kita. Nah, itu. Jadi makanya yang utama. Oke, itu yang utama. Jadi kebutuhan gizi yang utama itu adalah protein. Nah, terus kalau untuk protein sendiri itu ada 2 ya, Pak Juni? Ada 2 ya. Jadi kalau kita makan sehari-hari ya, kita mengkonsumsi protein dari 2 sumber. Ada yang namanya sumber protein hewani, dan ada juga sumber protein nabati. Nah, kalau sumber protein hewani dari daging, kemudian telur, ikan, susu, kemudian juga beraneka seafood lainnya. Ya. Kemudian kalau nabati
Yang tak kalah pentingnya juga ya. Iya, itu sama-sama berasal pentingnya dari tumbuhan. Tumbuhan Dari seperti kedelai, kemudian ada yang dalam bentuk makanan olahan seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Ada juga dibuat olahannya dalam bentuk susu dari nabati atau susu kedelai. Susu kedelai. Itu yang biasa kita konsumsi. Nah, itu yang membentuk tubuh kita, menghasilkan hormon-hormon, kemudian enzim untuk pencernaan kita, untuk daya pikir kita, gitu ya. Jadi itu adalah bagaimana protein itu sendiri dalam tubuh, gitu ya. Oke, setelah tadi kan dijelaskan oleh Pak Dokter tentang sumber dari protein ini ada dari sumber nabati dan juga hewani. Nah, kalau dibandingkan antara nabati dan juga hewani ini lebih bermanfaat atau lebih bagus yang mana untuk tubuh? Ya, kalau kita berbicara apa manfaatnya, dua-duanya saling mengisi. Saling mengisi. Jadi peran protein hewani ada fungsinya, nabati juga fungsinya. Sehingga kalau kita konsumsi beraneka ragam makanan dari sumber protein itu akan menyusun sel-sel tubuh kita. Tetapi kalau kita lihat bagaimana sih fungsi daripada protein itu sendiri dalam tubuh, ya. Kalau kita konsumsi keduanya, kemudian itu akan menjadi pertama bagaimana daya tahan tubuh kita meningkat. Nah, jadi kalau kita biasa kerja keras, kemudian ada cuaca yang nggak enak ya, ekstrim. Nah, kemudian ada bakteri, virus. Tetapi kalau kita kurang dalam konsumsi protein, daya tahan tubuh kita menurun. Makanya itu yang terjadi sakit, mulai ada gejala-gejala. Kemudian juga bagaimana protein itu bisa sebagai substansi dalam pembentukan otot. Nah, ini bagi orang biasa, kemudian orang normal, kemudian juga pada atlet ini. Bagaimana peran protein itu, bagaimana membentuk otot. Nah, ini protein yang mana yang disarankan untuk para atlet nih? Ya, orang dulu kan lebih dominan pada yang hewani. Nah, sekarang dengan hasil penelitian-penelitian tidak kalah pentingnya juga adalah protein nabati, utamanya dari kedelai. Nah, nanti seperti akan tempe, tahu gitu dan ya? Protein kedelai itu sendiri ya, jadi dibuat susu dan sebagainya. Oke. Untung Yuli barusan makannya tahu terbuat dari kedelai. Ya, oke. Kemudian juga fungsinya adalah sebagai protein struktural, bagaimana membentuk tubuh. Ya. Kemudian juga sinyal protein ini ada namanya sinyal-sinyal untuk mengkomunikasikan antar sel. Nah, rasanya kalau kita perkembangannya bagus, ya, anak-anak ya, itu perlu protein yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian juga bagaimana protein itu dalam darah. Nah, komposisi tubuh memerlukan protein itu juga dalam darah. Ada namanya fibrinogen, hemoglobin, kemudian juga albumin. Albumin juga. Iya. Kemudian juga untuk enzim dan juga untuk membran sel, karena tadi untuk pembentuk sel-sel tubuh. Oke, itu dia Fansia Gema Merdeka, sangat menarik sekali ya, ternyata sama pentingnya antara nabati, protein nabati dan juga protein hewani. Dan kita tidak jangan mengkultuskan bahwa saya nggak mau protein nabati. Padahal banyak manfaat yang akan banyak manfaatnya ya. Kita keep dulu Pak Dokter ya, karena ada yang mau lewat dulu. Fansia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansia Gema Merdeka masih diajak ngobrol badan sehat bersama Pak Dokter Juni dari Poltekkes Denpasar. Oke, Pak Dokter, Yulia sering denger nih, benar nggak sih protein itu katanya bisa membantu dalam proses diet, benar nggak sih? Oke. Jadi secara fakta, secara sains itu bisa untuk menurunkan berat badan. Ya. Jadi kenapa demikian? Nah, ini yang kita bisa sampaikan. Ya, pertama adalah protein itu kalau kita konsumsi akan meningkatkan level energi. Jadi itu akan menyebabkan dibutuhkan banyak kalori untuk mencerna makanan. Berarti kan kalori kita dikurangi, sehingga tidak menimbulkan penumpukan kalori menjadi lemak. Nah, kemudian juga menyeimbangkan level memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah,
Ini untuk protein yang mana nih yang bisa menurunkan, membantu proses diet nih? Ya. Nabatinya atau? Dua-duanya bisa. Oh, keduanya. Ya, jadi sumber Oke. protein. Ya. Jadi kalau kita memberikan rasa kenyang lebih lama, otomatis kan kita nggak makan menambah makanan lagi ya. Kemudian juga memberi rasa kenyang lebih cepat. Nah, kemudian juga, ini membangun otot untuk mendorong metabolisme energi dan beradaptasi dengan kecepatan yang tinggi. Jadi energi diperlukan untuk metabolisme. Ya, misalnya kita konsumsi protein, kemudian ada karbohidrat sebagai juga penghasil energi. Itu digunakan untuk memetabolisme protein yang kita konsumsi. Oke. Nah, jadi kan terpakai dia kalorinya atau dari karbohidratnya, sehingga akan meminimalkan atau menurunkan jumlah lemak yang ada dalam tubuh, sehingga berat badan bisa distabilkan ataupun diturunkan. Tetapi banyak hal yang mesti kita perhatikan. Misalnya kita makan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam penurunan berat badan tentunya juga kita ada pengurangan kalori sekitar 500 kalori gitu ya. Sehingga itu dengan cepat juga akan menurunkan berat badan. Di samping juga konsumsi protein itu sendiri. Oke, jadi itu dia Vanstia Gema Merdeka ya. Nah, terus Yulia pengen tanya nih, dari tadi tuh ngomongin protein ya. Terus kita ini sebenarnya harus mengkonsumsi apa sih Pak Dokter agar kita bisa mendapatkan ya protein untuk tubuh kita? Apa yang harus kita makan? Ya, kalau yang namanya protein seperti yang saya katakan tadi, dari dua sumber, jadi sumber protein hewani dan nabati. Jadi kadang-kadang orang berpikir, saya pilih protein hewani saja untuk mencukupi protein. Tetapi mestinya itu harus beragam. Tidak kalah juga protein nabati. Nah, misalnya kita mengkonsumsi telur, mengkonsumsi susu, kemudian mengkonsumsi ikan. Nah, juga jangan lupa untuk mengkonsumsi protein dari nabati seperti kedelai, kemudian juga tempe, tahu. Perlu dikatakan bahwa kalau protein kedelai itu rajanya protein nabati. Rajanya protein nabati. Kenapa? Nah, ini dalam hasil penelitian menyebabkan bahwa ada namanya protein score yang bisa dicerna, itu hampir mirip protein kacang kedelai itu dengan telur dan susu. Nah, kalau skor daripada daya cerna protein dari telur itu 1. Nah, ini dan susu itu 1 skornya. Kemudian kalau nabati itu 0,92, hampir mendekati sempurna. Hampir mendekati sempurna. Nah, ya. Oke, nah itu tadi protein nabati itu dibilang rajanya protein ya. Tapi Yulia pernah dengar nih Pak Dokter, ada yang bilang protein nabati itu dikatakan sebagai protein yang kurang sempurna atau protein tidak lengkap. Benar nggak sih pernyataan itu? Ya, itu tadi. Makanya saya bilang protein yang skornya itu hampir mirip, itu berarti kan hampir mirip berarti mendekati ya. Mendekati. Nah, ya. Jadi bukan tidak sempurna, jadi mendekati sempurna. Karena telur dan susu daya cernanya ya protein digestibility asam amino score itu 1, kemudian kedelai itu 0,92. Jadi mendekati. Jadi mendekati sempurna ya. Ya, dengan demikian kita perlu tambahkan penganeka ragaman berbagai sumber protein lainnya. Gitu. Oke, itu dia Vanstia Gema Merdeka. Nah, terus kalau boleh tahu sehari itu berapa banyak protein sih yang kita butuhkan dalam tubuh kita dalam satu hari? Ya, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan protein yang normal, itu ada kisarannya misalnya 0,8 gram sampai 1 gram per kilogram berat badan. Nah, misalnya nih Mbak Yulia, ini beratnya 50 ya. Kita 50 anggap, masih baja. Oke, dianggap boleh dan anggap 50 kan ya. kata-kata adalah doa. Doa ya. Okay. Atau kalau nggak ekstrim 55 lah ya. Oke. 55 ya, 55. Yeah. Berarti kalau kita berpikir kebutuhan yang normal orang sehat itu 1 gram per kilogram berat badan, berarti kebutuhan Mak Yulia itu sekitar 50 gram dalam sehari. 55 gram ya, kalau kita 55. Nah, itu dari mana sumbernya? Dari daging, dari susu telur dan juga protein kacang kedelai. Ya, jadi itu ya. Oke. Nah, berbeda dengan atlet. Apa nih bedanya nih? Nah,
atlet itu karena dia tadi yang saya bilang tadi, jadi kebutuhannya lebih tinggi untuk pembentukan otot, kemudian untuk daya tahan, kekuatan otot dan sebagainya. Jadi namanya komponen biomotorik itu diperlukan lebih tinggi, kisarannya adalah 1 sampai 1,2. Itu yang general per gram berat badan. Tetapi kalau ada yang cabang olahraga yang memerlukan otot ini, itu lebih tinggi lagi. Nah, karena dia ada latihan-latihan yang memerlukan protein gitu. Oke, seperti itu. Nah, setelah tadi juga sudah dijelaskan ya berapa sih banyak protein yang harus kita butuhkan dalam sehari. Nah, ini dia. Sekarang apa yang terjadi jika seseorang tersebut terjadi kelebihan protein? Nah, apakah protein itu bisa disimpan dalam tubuh atau gimana nih, Pak Juni? Ya, jadi kan di samping fungsi-fungsi protein tadi, juga protein sebagai sumber energi juga. Yang lainnya sumber energi adalah karbohidrat dan lemak. Ya, jadi kalau bagaimana kita kelebihan protein tentunya kan akan disimpan. Oh, ya. disimpan. Di mana disimpannya? Disimpan di berbagai, itu akan menjadi sumber kalori dia. Baik. Sumber kalori, kemudian akan menjadi di dalam darah dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai cadangan. Ya, tetapi jangan sampai kita karena itu tadi kita sudah sampaikan kebutuhannya ya. Kebutuhan kita 0,8 sampai 1. Kemudian kita konsumsinya misalnya 2,5 gram per kilogram badan, tentunya akan mengganggu daripada sistem metabolisme tubuh ya. Bagaimana hati itu memetabolisme, bagaimana ginjal untuk metabolisme dan sebagainya, sehingga itu akan menjadi sirkulasi yang terhambat. Nah, dalam metabolisme itu namanya. Oke, sangat menarik sekali Fansia Gema Merdeka. Sekali lagi Yulia informasikan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan dikirim ya pertanyaannya di via WhatsApp-nya 0815580977. Yulia akan segera kembali bareng Ngobras setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansia Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng sehat bersama Poltekkes Denpasar yang masih setia ditemani bareng Pak Dr. Juni ya. Oke, Fansia Gema Merdeka ya. Jadi untuk Anda yang mau bertanya tentang protein ini silahkan dikirim di 0815580977. Nah, tadi juga sempat dibahas tentang kelebihan protein. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, itu dia. Tadi ada kelebihan, tentunya ada kekurangan ya. Jika terjadi kekurangan protein dalam tubuh kita ya, apa saja dampak yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi protein dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kurang dari jumlah yang sesuai. Ya, ini tentunya banyak terjadi pertanyaan di masyarakat ya. Nah, kalau kita kurang konsumsi protein apa yang terjadi ya? Pertama adalah terjadi penurunan massa otot. Nah, jadi otot kita lember nih. Nah, kemudian juga rambut nih mulai rontok. Ya, rambutnya rontok. Baru disisir kok banyak sih ya. Nah, kemudian juga anemia, jadi kurang darah. Nah, kemudian juga terjadi osteoporosis. Nah, jadi begitu kecengklok dikit udah patah. Nah, ya kemudian gagal tumbuh pada anak. Nah, ini yang ngetren mengenai masalah stunting. Stunting? Ya. Oh, ada hubungannya ya Pak Juni ya? Ya, jadi mulai catin calon pengantin, kemudian hamil, kemudian menyusui. Kalau itu terjadi kekurangan protein pada masa itu, tentunya akan menurunkan jumlah protein dalam asupannya, akan menimbulkan kecenderungan adalah anak stunting. Nah, ini masalah nasional dan internasional. Ya, makanya dianjurkan untuk konsumsi banyak protein pada stunting ya. Kemudian mudah merasa lemas dan lapar. Cepat lapar jadinya. Jadi karena rasa kenyang kan tidak ada karena proteinnya kurang ya. Mudah mengalami perubahan suasana. Jadi ada orangnya mood-moodan ya. Bad mood. Ya, oke. Baik. Kemudian daya tahan tubuh menurun ya, sering terjadi sakit, kemudian tingkat keparahan penyakit infeksi lebih tinggi. Misalnya ada faktor infeksi kita sakit, itu lama sembuhnya. Nah, karena antibodinya kurang. Ya, kemudian luka dan peradangan sulit sembuh. Nah, itu ya. Itu dia kalau misalkan berhubungan dengan antibodi ya. Kekurangan zat protein dalam tubuh ya. Jadi ternyata banyak juga sih dampaknya ya. Iya, banyak dampaknya. Banyak juga dampaknya. Makanya itu kan yang dinamakan yang utama atau didahulukan. Oke.
Oke, itu dia fans ya gimana mereka. Jadi saat protein itu harus didahulukan ya. Nah tadi ngomong-ngomong tentang atlet nih Pak Juni, Ya. atlet dan otot, ada Ya. apa ini Nah. dengan protein? Ya, oke. Jadi protein itu diperlukan oleh atlet itu sendiri ya, karena untuk pembentukan ototnya, Oke. kemudian komponen biometrik. Nah, untuk komponen pembentukan otot ada namanya BCAA. Jadi Apa asam itu? amino rantai cabang, brain chain amino acid. Nah, di satu sisi di BCAA itu diperlukan asam amino esensial. Jadi isoleucin, leucin dan valin. Nah, itu komponennya ada pada sumber protein, baik hewani dan nabati. Nah, kalau kita berbicara masalah protein nabati, utamanya pada komponen kedelai, ya ternyata kacang kedelai itu mengandung yang namanya BCAA. Apa itu? Nah, jadi brain chain amino acid, jadi asam amino rantai cabang yang diperlukan oleh atlet. Nah, makanya jangan merasa saya kalau sebagai atlet saya konsumsi protein hewani saja Nah, padahal sebenarnya di protein nabati itu juga mengandung atau protein kedelai mengandung BCAA. Nah, itu. Oke, Iya. jadi itu dia fans Gema Merdeka, protein itu sangat diperlukan oleh atlet untuk pembentukan otot ya. Ya, nah dan berbicara mengenai kacang kedelai. Ada apa dengan kacang kedelai Nah, ini? ini dia protein kacang kedelai ya. Jadi di satu sisi BCA ada sebagai sumber protein. Yap. Nah, kemudian tetapi konsumsi masyarakat kita itu cenderung kurang. Kurang, kenapa demikian Pak? Nah, kalau hewani tinggi, kemudian padi-padian tinggi, garam tinggi, lemak tinggi, itu yang menyebabkan over. Tetapi sayur, kemudian kacang-kacangan itu rendah. Rendah, kenapa demikian? Nah, itu kita hanya mengandalkan banyak dari hewani dan padi-padian itu sendiri. Nah, sehingga kita terjadi ada namanya double burden, jadi obesitas gitu ya. Nah, lebih meragukan daripada manfaat protein nabati sendiri. Kalau kita berbicara secara statistik konsumsi dari BPS ya, itu kacang-kacangan hanya dikonsumsi 3,3% Per hari ya, secara nasional. keseluruhannya. Ya, padahal banyak zat-zat yang bisa kita manfaatkan dari protein dari kedelai itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi berbagai penelitian tentang kedelai jadi menurunkan LDL, lemak jahat. Nah, kemudian juga untuk tidak ada perbedaan bermakna antara asupan protein kedelai dengan protein hewani. Jadi hampir sama. Nah, kemudian juga konsumsi kedelai dapat mengubah film mikroba usus utama untuk pencernaan. Untuk pencernaan. Iya, jadi kemudian ada hasil penelitian untuk yang meneliti kekuatan otot paha. Jadi hampir sama kekuatannya. Kalau kita mengkonsumsi protein dari Kedelai. Oke, ini yang kita konsumsi kedelai ini dalam bentuk kedelai yang masih asli atau misalkan sudah dijadikan tempe atau tahu? Ya. Atau susu kedelai gitu. Ya. Yang mana yang harus kita konsumsi nih? Ya, jadi protein kedelai itu bisa kita konsumsi dari olahan itu sendiri. Nah, baik murni dari kacang kedelainya, kemudian dalam bentuk tempe, olahan tahu, atau susu kedelai juga bisa. Oke, semuanya Iya, juga bisa. Semua ya? juga bisa. Oke, itu dia fans Setia Gema Merdeka ya. Nah, tadi ada juga slogan kacang kedelai itu merupakan rajanya protein nabati ya. Gimana slogan seperti itu, Ya. Pak Dokter? Ya, karena apa? Karena dari segi komposisi asam amino, kemudian komposisi protein itu sendiri, hampir mempunyai kemiripan nilai gizinya, kemudian dan daya cernanya di dalam tubuh. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Jadi daya cerna telur dengan dan susu dia satu skornya. Jadi lengkap. Tetapi juga kedelai 0,92 sampai 1. Nah, dibandingkan dengan sumber-sumber protein nabati yang lain, jadi
kacang kedelai, protein kedelai ya hampir mirip dengan protein hewani. Ya, Oke, jadi itu hampir mirip ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita break sejenak ya karena ada yang mau lewat, dan jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu tidak benar. Tidak benar. Jadi sekali lagi Fansia itu kacang kedelai yang dibilang menyebabkan gangguan pada ginjal atau menyebabkan batu ginjal itu sebenarnya tidak benar. Ya, jadi belum ada bukti bahwa untuk konsumsi kedelai sesuai dengan kebutuhan protein harian itu akan menurunkan fungsi ginjal atau menyebabkan batu ginjal. Itu tidak benar ya. Jadi sebaliknya, konsumsi kedelai akan menurunkan risiko penyakit diabetes melitus. Wow, ya, itu dan dia ternyata. Hipertensi atau tekanan darah tinggi yang menyebabkan penyebab utama daripada kerusakan ginjal. Kalau kita udah diabetes, kemudian juga hipertensi, kemudian kita obesitas, itu namanya sindrom metabolik. Nah, itu yang cenderung akan menyebabkan kerusakan ginjal, bukan dari konsumsi kedelainya. Oke, itu ada yang bilang juga mengkonsumsi kedelai itu katanya menyebabkan asam urat. Nah, kalau yang ini mitos atau fakta nih, Pak Dokter? Iya. Jangan konsumsi kacang kedelai nanti asam urat. Bener nggak sih itu? Itu mitos dan tidak benar. Tidak benar lagi ya. Oke. Jadi belum ada bukti yang konsisten dari hasil-hasil jurnal yang menyampaikan bahwa secara jangka panjang dan skala besar itu menyebabkan penyakit asam urat. Nah, mungkin karena dilihat kedelainya gitu ya. Jadi kacang-kacangan. Oke. Kemudian ini faktanya jadi penderita asam urat di Indonesia pada umumnya memiliki pola konsumsi yang tinggi jeroan. Itu khusus dia. hati, otak, babat, ginjal, paru. Nah, itu dikonsumsi terus, kemudian daging, kemudian yang digoreng, kemudian gorengan, dan juga makanan minuman manis, kemudian juga duren, kemudian yang lain-lain ya. Nah, itu yang menyebabkan asam urat. Padahal jadi kedelai ini menjadi tersangka. Ya, jadi padahal dia tidak bersalah ya. Jadi dia konsumsi jeroan yang tinggi, kemudian makan kacang kedelainya sedikit. Yang disalahkan kedelainya. Waduh, nasib. Kenapa tidak disalahkan jeroannya? Karena enak sih. Yang enak yang nggak disalahkan ya. Oke, ada lagi nih Yulia dengar di lapangan nih Pak Dokter. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta sih tentang protein kacang kedelai ini. Itu ada yang bilang katanya itu bisa memunculkan sifat-sifat feminim pada laki-laki. Nah, itu benar nggak? Iya. Ini yang juga tidak benar. Tidak benar juga. Ya. Jadi secara sains ya, penelitian ilmiah tentang ini membantah bagaimana hubungan konsumsi kedelai dengan sifat feminisme pada laki-laki. Ya. Jadi faktanya konsumsi kedelai tidak menunjukkan perubahan pada kadar testosteron. Ya, kemudian estrogen dan jumlah sperma serta disfungsi ereksi. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya. Itu ya. Jadi jangan sampai jangan konsumsi kacang kedelai nanti kita jadi kemayu. Nanti kita jadi ngondek. Ngondek ya. Oke, jadi semuanya itu tidak benar ya. Jadi secara ilmiah tidak benar ya, Dedi ya. Oke, baik fans setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana. Sesaat lagi di sesi yang terakhir, Yulia bakal bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk di 0815580977. 97,7 FM Gema Merdeka, ngantar fans setia Gema Merdeka masih di ajang ngobrol ngobrol bareng sehat bersama Poltekkes Denpasar ya. Masih setia ditemani bareng Pak Dr. Juni ya. Siang hari ini kita membahas tentang protein ya. Oke, baik. Dua pertanyaan yang sudah dikirimkan di 0815580977. Baik, yang pertama Yulia bacakan dulu untuk pertanyaannya. Yang pertama ada Bapak Made dari Denpasar. Oke, selamat siang Pak Dokter. Saya mau tanya, katanya orang yang mengkonsumsi kedelai itu yang banyak mengkonsumsi kedelai itu mempengaruhi cewek atau cowok anak katanya. Ya. Oke, bisa dijelasin dulu nih, benar nggak sih Pak Dokter kalau misalkan lebih banyak makan kedelai itu katanya anaknya kebanyakan mengarah ke cewek, benar nggak sih? Ya, oke. Kalau kita berbicara tentang
reproduksi ya. Jadi itu ditentukan banyak faktor. Banyak faktor. Jadi tidak ditentukan oleh kedelai ya. Ya, jadi kromosomnya apakah ketemu XX atau XI. Nah, kalau dia XI berarti dia cowok. Nah, kemudian kromosom XX ketemu si cewek. Nah, jadi masih banyak yang perlu diteliti tentang hal ini. Nah, tetapi pada saat kehamilan, ya, atau juga bahkan pada sebelum kehamilan dalam suasana sebagai seorang calon pengantin, protein kedelai ini sangat diperlukan. Ya, karena itu tadi, karena mengandung berbagai asam amino esensial, kemudian juga yang dalam keadaan-keadaan khusus ya, seperti hamil, keadaan sakit itu diperlukan lebih banyak protein. Nah, jadi diperlukan banyak protein dari kacang kedelai dan kita juga harus beragam. Dari hewani juga ya, kemudian kalau bisa dari protein kedelai itu sendiri. Ya, jadi kalau yang bagaimana menentukan apakah itu akan cewek atau cowok, banyak faktor yang menentukan. Ya. Kemudian tentunya ini perlu penelitian secara yang ada namanya penelitian yang secara prospektif dari sekian tahun, mesti dengan sampel yang jumlahnya relatif tinggi, sehingga baru disimpulkan nanti apakah memang benar secara signifikan bisa menyebabkan bahwa itu akan terjadi jenis kelamin wanita atau pria gitu ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi. Ini Pak Dokter datang dari Rido dari Singapadu. Kalau ada penyakit diabetes, bisa nggak dok untuk konsumsi kedelai? Terima kasih Rido dari seputaran Singapadu. Silakan untuk Pak Dokter bisa dijawab ini pertanyaan dari Rido di Singapadu. Ya, jadi ini menarik, jadi pertanyaannya dan bagus sekali ya. Ternyata peran protein itu bisa untuk meminimalisir kadar gula darah bagi orang yang menderita diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Iya, meminimalisir ya. Ya, jadi paling tidak kadar gula darah itu namanya terkendali. Nah, jadi di bawah maksimal ya, misalnya di bawah 200 kalau dia sudah terkena. Kalau bisa di bawah 140 itu bagus ya, terkendali ya. Nah, kenapa? Nah, jadi dengan kita mengkonsumsi protein yang cukup, jadi akan meningkatkan level energi kita. Nah, jadi tidak diperlukan lagi tambahan energi dalam tubuh dengan mengkonsumsi karbohidrat. Nah, kemudian juga mengontrol kadar glukosa darah. Nah, jadi ini berhubungan dengan kalau kita tidak konsumsi karbohidrat energi, otomatis dari protein yang cukup, otomatis kadar gula darah bisa terkontrol. Ya. Kemudian menyeimbangkan level produksi insulin. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah menunda pengosongan lambung. Nah, berbicara mengenai penyakit diabetes, ada namanya tiga gejala: poliandri, poliuri, dan polidipsi. Jadi sering makan, sering lapar, dan sering kencing. Nah, kalau kita menunda pengosongan lapar, otomatis menunda rasa lapar. Nah, kalau menunda rasa lapar ini, kita tidak mengkonsumsi makanan yang berlebih, otomatis kadar gula darah kita akan stabil ataupun terkendali dan terkontrol. Gitu. Baik, itu dia satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan dari Yan Gun ya, dari Kembang Merta, Susut, Bangli. Dari Bangli nih. Dari Bangli. Iya, dari Bangli, Sepatan Bangli. Terima kasih sudah bergabung ya. Mau tanya Pak Dokter, apa perbedaan protein telur dan protein kedelai dan juga fungsinya? Oke, makasih. Ya, kalau perbedaan yang pertama adalah dari sumbernya. Kalau telur itu dari hewani, kemudian kedelai dari nabati. Perbedaannya adalah pada skor. Jadi skor daya cerna pada protein kedelai itu hampir mirip dengan telur. Jadi 0,92. Kemudian telur itu 1. Jadi sudah sempurna ya. Tapi baru kita tahu bahwa telur itu sempurna, kita terus konsumsi telur aja gitu ya. Bagus ya. Kecuali pada kasus-kasus stunting ya. Misalnya bisa dalam satu hari pada anak ya, bisa dikasih setiap hari. Nah, tetapi pada umur-umur yang
sudah di atas 30, hati-hati konsumsi telur setiap hari ya. Ini ada kuningnya. Kuningnya itu juga tinggi kolesterol. Kalau berlebihan akan menyebabkan berbagai penyakit. Nah, kalau perbedaannya lagi berkaitan dengan kolesterol, kalau kacang kedelai itu rendah kolesterol. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi kita konsumsi kalau lebih atau sesuai dengan kebutuhan tidak akan menimbulkan kadar kolesterol kita yang meningkat. Nah, padahal juga kalau ya kita berbicara pada wanita ya, kalau kedelai itu manfaatnya adalah menghasilkan senyawa fitokimia yang namanya fitoestrogen. Pada wanita yang di atas 30 atau di atas 40 lah, 45 tahun, kecenderungan akan terjadi penurunan estrogen karena juga akan terjadi menopause ya. Tapi kedelai ini bagus untuk meningkatkan senyawa fitoestrogen. Jadi lebih muda, lebih awet. Jadi tampil awet muda. Awet muda. Itu dia ya. Terima kasih untuk Fansia Gema Merdeka yang sudah mengirimkan pertanyaan di 0815580977. Baik Pak Dokter, ini karena waktu sudah merapat ke jam 2 saja, nggak terasa hampir 1 jam ya. Silakan Yulia berikan kesempatan waktu untuk Pak Dokter untuk memberikan kesimpulan atau closing statement buat Fansia Gema Merdeka terkait tentang protein ini. Silakan. Baik Mbak Yulia. Jadi pada Fansia Gema Merdeka, jadi kita mesti konsumsi protein setiap hari sesuai dengan kebutuhan kita. Yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita kekurangan. Karena kekurangan protein akan berdampak pada banyak hal tentang kesehatan kita. Kemudian mengenai sumbernya. Jadi tidak hanya melulu kita mengandalkan daripada protein hewani, di samping juga harganya lebih mahal ya. Kita tidak kalah pentingnya juga protein dari nabati, khususnya dari kacang kedelai, karena memang seperti yang kita bahas tadi, kacang kedelai adalah rajanya protein nabati. Tetapi ingat pengolahannya ya. Jadi jangan kalau saya bilang rajanya protein nabati semua digoreng, terus kacang kedelainya lemaknya yang kan begini ya. Oke, ada dalam bentuk kacang kedelai sendiri, kemudian susu kedelai, kemudian tempe, kemudian tahu dan kacang-kacangan yang lainnya ya, sehingga itu bermanfaat bagi tubuh sehingga Fansia akan tetap sehat dan bugar untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan merasa bahagia. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Junis yang hari ini sudah memberikan edukasi tentang pentingnya mengkonsumsi protein untuk tubuh kita ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Sehat Yulia. selalu. Sehat. Sukses selalu. Sukses sama-sama ya. Gema Merdeka. Sampai di sini dulu ngobrol kita untuk edisi siang hari ini bersama Poltekkes Denpasar, dan jangan kemana-mana. Yulia akan segera kembali bareng Halo GM tepat di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye. Bye.